Pemirsa, topik Pertamina, Pertamax, Pertalite, dan SPBU masih mendominasi topik-topik trending di media sosial X. Sebagian besar mengungkapkan kekecewaan mereka atas korupsi yang terjadi di Pertamina dan dugaan pengoplosan Pertalite menjadi Pertamax. Kami akan tampilkan bagaimana sebenarnya reaksi-reaksi netizen terkait dengan apa yang terjadi belakangan. Ini ada beberapa yang sudah kami kutip. @dandi sekian, bahkan saat berniat baik untuk pakai Pertamax karena merasa tak berhak disubsidi pun kita tetap ditipu di negara ini katanya. Ada lagi yang berkomentar @unmak sekian, padahal udah ngerasa sultan pas beli Pertamax saat orang-orang antri Pertalite ternyata cuma donatur tetap koruptor. Kembali lagi ini bentuknya adalah sindiran. Ada juga @putut sekian, yang mengonsumsi Pertamax palsu itu masyarakat. Kok yang dibilang rugi negara? Ada bilang juga @ismail sekian, jadi selama ini saya sudah patuh ngisi pakai Pertamax, ternyata itu Pertalite. Ada yang masih mempertanyakan soal itu. Dan ada juga @plisi sekian, mau ngisi Pertalite ngantrinya panjang, diisi pakai Pertamax ternyata isinya dioplos. Jadi itulah pemirsa, tadi beberapa rangkuman dari reaksi-reaksi netizen atas kabar yang terjadi belakangan soal adanya pengoplosan ini. Dan pemirsa, 5 tahun korupsi tata kelola BBM Pertamina dengan kerugian negara yang fantastis. Parahnya ada dugaan pengoplosan BBM Pertalite menjadi Pertamax. Dan jika benar terbukti dan digunakan oleh masyarakat, tentu akan menimbulkan kekecewaan yang luar biasa. Apa yang bisa dilakukan oleh pengguna alias kita sebagai masyarakat? Kita akan bahasnya melalui sambungan virtual bersama dengan David Tobing, Ketua Komunitas Konsumen Indonesia. Selamat pagi Pak David. Baik Pak David, nampaknya belum di-unmute, audionya boleh di-unmute dulu ya. Pak David. Baik, terima kasih Pak David telah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Pak David, ada dugaan korupsi sampai 193 triliun rupiah, dugaan pengoplosan sulap dari Pertalite menjadi Pertamax yang kemudian digunakan masyarakat. Apa yang kemudian dampaknya di masyarakat? Apakah kemudian masyarakat langsung tidak percaya begitu dengan Pertamina atau seperti apa Pak David? Ya, terima kasih. Jadi ini masalah yang harus kita bedakan antara perkara dugaan korupsi dan juga modus korupsinya, serta ada indikasi tindak pidana itu caranya bagaimana. Nah, ini harus kita bedakan dulu. Nah, yang menjadi isu yang saat ini liar adalah ketika disampaikan oleh kejaksaan, salah satu cara korupsinya itu adalah dengan mengoplos tanda kutip ya di salah satu terminal atau di terminal atau kilang ya. Nah, ini yang harusnya bisa kita kunci dulu isunya. Jadi urusan korupsi biarlah itu urusan korupsi, kita harus dukung kalau memang itu ada korupsi. Dan sekarang masalahnya adalah bagaimana dengan produk Pertamax yang diisukan itu dioplos. Apakah benar dioplos? Karena kita lihat di keterangan terakhir kejaksaan itu di salah satu kilang. Sementara kilang Pertamina itu ada ratusan. Saya akhirnya mencari-cari tahu terus ya, ini masalahnya di mana. Jadi masyarakat berhak khawatir. Masyarakat makin khawatir ketika ini ada bumbu korupsinya. Itu sangat wajar. Tetapi sebagai konsumen yang kritis, itu juga harus disertai dengan pemikiran yang cerdas. Jadi dalam hal ini pertama kita bedakan isunya, kedua kita harus lihat apakah memang ini terjadi pengoplosan. Nah, terjadi silang pendapat antara kejaksaan, antara Pertamina, begitu pula di DPR sudah dengar pendapat barusan kita lihat di pendahuluan acara ini. Jadi saya pikir untuk saat ini harus diklarifikasi. Apakah betul pengoplosan itu terjadi? Kalau dilihat ada pengoplosan di satu terminal atau kilang, sementara ada banyak ratusan kilang. Jadi ini harus diklarifikasi. Dan mudah-mudahan ini kalaupun terjadi hanya di satu aja supaya bisa kita lokalisir. Apakah betul itu terjadi, kapan terjadinya, terus itu kemana saja didistribusikan, supaya tanda kutip konsumen yang merasa dirugikan itu bisa mengajukan gugatan kalau memang terjadi dampak. Tapi begini,
Pak David, kepadanya. tapi cukupkah dengan klarifikasi? Saya mencoba mengutip dari pernyataan Korporat Sekretari Pertamina Patraniaga Happy Wulansari yang bilang Pertamina pastikan Pertamax yang beredar bukan campuran Pertalite. Memang itu sudah disampaikan. Tapi kemudian sebagai masyarakat, sebagai pengguna yang mungkin awam dengan bahan bakar, bagaimana kita bisa memastikan bahwa bahan bakar yang kita beli, kita katakan Pertamax, itu benar-benar Pertamax yang sesuai, bukan yang dioplos. Bagaimana memastikannya, Pak David? Apakah cukup dengan klarifikasi? Ya, tentunya tidak cukup. Jadi dalam hal ini masyarakat itu kan ada berbagai segmen ya, dan juga kendaraannya juga itu ada minimum bahan bakar yang harus dikonsumsi. Misalnya untuk bahan bakar yang masih bisa mengkonsumsi RON 88, 90, 92 atau disarankan yang 98. Jadi ada berbagai segmen masyarakat. Nah, kejadian-kejadian ketika ada masalah antara konsumen dengan produsen itu biasanya ditandai dengan kejadian misalnya kalau konsumsi bahan bakar kendaraannya rusak ya. Nah, kalau misalnya mengkonsumsi bahan bakar ada indikator misalnya ketika baru mengisi kendaraannya mogok atau rusak atau bahkan menimbulkan hal-hal lain. Itu salah satu indikator. Tetapi dengan kejadian ini, seharusnya berbagai pihak dalam hal ini terutama pelaku usaha Pertamina bisa memfasilitasi. Jadi kalau memang ada indikator, ada kerusakan di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha itu harus menerima pengaduan konsumen. Itu yang utama. Jadi kalau saat ini ada konsumen yang merasa ragu, ya langsung dibuktikan, langsung dicek ya dengan berbagai alat mungkin itu bisa disampaikan bahwa ini tidak ada masalah dengan bahan bakarnya. Tapi kalau misalnya pun terjadi masalah, itu ada solusinya. Bagaimana? Ya kerugian konsumen harus Pertanggungjawabkan ya digantikan. Pak ya. Baik, berarti ada klarifikasi memang sudah dilakukan, tapi bentuk lain alternatif yang lebih real seperti bentuk pengaduan, pertanggungjawaban itu juga harus dilakukan. Tapi gini Pak David, ketika memang banyak masyarakat yang mengetahui kabar ini kemudian beralih ke SPBU non Pertamina. Kalau kita melihat data, mungkin SPBU non Pertamina itu kan juga jumlahnya tidak sebanyak dari yang ada di Pertamina, begitu ya Pak ya. Apa yang terjadi Pak ketika memang masyarakat berbondong-bondong pindah ke SPBU non Pertamina? Iya, hak konsumen untuk memilih barang, ya. Jadi konsumen itu mempunyai hak untuk memilih barang yang memang ada di pasaran. Hak konsumen untuk memilih barang juga disertai karena kualitas atas barang tersebut, jaminan atas kualitas mutu yang sesuai dengan harganya. Jadi karena saat ini ada alternatif jenis bahan bakar yang 92 dan 98, itu memang hak konsumen untuk memilih. Tetapi bagi konsumen yang sudah mempunyai kepercayaan terhadap produk tertentu, mungkin dia nggak akan mudah pindah. Ini yang namanya quality sensitive consumer. Jadi dia kalaupun ada isu, selama isu itu tidak terbukti, selama isu itu belum dipastikan benar, mereka mungkin tidak akan berpindah. Tetapi bagi masyarakat yang sensitif atas isu, dia akan berpindah. Dan ini haknya konsumen, hak masyarakat. Namun seperti saya sampaikan tadi, kalaupun ini terjadi, mudah-mudahan bukan karena adanya persaingan usaha, ya. Ya. Tetapi masing-masing pelaku usaha, baik pelaku usaha BUMN, Pertamina dan juga pelaku usaha swasta, itu harus bersaing sehat. Jadi tunjukkan mutu yang baik atas produknya sehingga masyarakat yakin membeli produk tersebut. Baik, Pak, kalau secara teknis katakan misalnya mereka pindah begitu ya dari SPBU non Pertamina dari SPBU Pertamina ke non Pertamina. Ada peningkatan demand di situ atau permintaan. Sementara mungkin suplainya tidak sebanyak Pertamina. Lalu kemudian di Pertamina ada penurunan demand, tapi sebenarnya suplainya masih banyak begitu, Pak. Secara teknis begitu penyaluran BBM-nya akan seperti apa, Pak, terjadinya di masyarakat nanti? Ya, saya yakin kalau hal ini bisa segera diklarifikasi, ya, maka tingkat kepercayaan masyarakat terhadap produk Pertamina juga bisa lambat laun pulih, ya. Karena saya hanya mencontohkan begini, seperti kasus obat sirup yang mengakibatkan gagal ginjal itu ditandai dengan banyaknya korban, ya. Mohon maaf, banyak korban yang meninggal, ya.
Nah, sementara kasus ini timbul bukan karena banyaknya kejadian mobil rusak, ya, walaupun sebelumnya ada tangki yang keropos, tapi itu sudah diteliti, sudah ditindaklanjuti bahwa itu ada hal-hal lain, misalnya bahan baku dari tangki itu sendiri yang luruh atau untuk coatingnya bisa luruh. Itu banyak faktor. Jadi untuk kasus ini memang tidak ditandai dengan adanya kejadian-kejadian, tetapi ditandai dengan hasil pemeriksaan tindak pidana atau dugaan tindak pidana korupsi. Jadi saya pikir ini harus segera dijernihkan. Kenapa saya katakan dijernihkan? Karena isu seperti ini, kalaupun terjadi atau misalnya ada permainan, itu tadi disebutkan di salah satu kilang, sementara kilang Pertamina ratusan. Jadi saya pikir baik Pertamina maupun DPR, kementerian maupun kejaksaan itu harus membuka yang sejelas-jelasnya, ya. Ya. Satu sisi agar masyarakat tetap tenang, ya. Tapi kalaupun ada kejadian-kejadian yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat, Pertamina harus terbuka dan masyarakat berhak atas pengaduan kalau misalnya produk bahan bakar yang dia beli itu tidak sesuai. Kalau misalnya produk bahan bakarnya mengakibatkan kerusakan. Jadi semua di sini harus terbuka, transparan, tidak ada yang ditutup-tutupi. Karena memang seperti saya katakan, kejadian sengketa konsumen ini bukan terjadi karena adanya kejadian-kejadian kerusakan mobil, tetapi karena adanya informasi dari penyelidikan atau penyidikan kasus tindak pidana korupsi. Pak David, terakhir tadi kalau untuk konsumen yang mungkin merasa dirugikan, ada misalnya kerusakan kendaraan yang diakibatkan adanya pengoplosan ini, itu bisa melakukan pengaduan, tadi solusinya yang bisa dilakukan begitu ya Pak ya. Tapi terakhir Pak, ini kepercayaan publik mungkin terlanjur diombang-ambing dengan adanya kabar-kabar seperti ini Pak. Apa yang kemudian bisa dilakukan oleh pemerintah misalnya? Kan Pak Prabowo bilang nanti akan kami benahi. Atau kemudian PT Pertamina Patraniaga juga sudah melakukan klarifikasi begitu. Apakah itu cukup Pak untuk mengembalikan trust lagi di masyarakat? Pak David, mohon maaf, boleh di-unmute lagi Pak? Ya. Silakan Pak. Ya. Harus bisa dipastikan bahwa proses distribusi itu berjalan dengan quality control yang baik. Pertamina menerima barang dari luar itu masuk di kapal sebelum dikirim, dicek benar gak ini barang. Setelah dari kapal masuk ke kilang, dicek benar gak ini barang, tipenya ini. Setelah dari kilang ke SPBU, dicek lagi benar gak ini. Kalau itu semua sudah dilakukan, tentu masyarakat tidak akan ragu. Tapi kalau itu misalnya diaudit, tidak dilakukan, tentu masyarakat akan ragu. Jadi lebih baik dalam hal ini kita masyarakat wajar untuk khawatir, tetapi dalam hal ini jangan terlalu khawatir, ya. Tapi juga kita nggak mau rusak mobil kita. Tapi satu sisi juga pelaku usaha dalam hal ini Pertamina harus mengembalikan kepercayaan masyarakat dengan menceritakan proses produksi. Kalau dia impor kan tidak produksi. Proses distribusi, ya, penyaluran itu harus sesuai dengan standar yang sudah ada. Dan seperti kita tahu kalau migas ini banyak banget stakeholder yang ada, harusnya bisa dijelaskan. Apakah dari migas, BPH Migas, apakah dari Kementerian SDM, semua bisa menjelaskan kenapa ini tidak benar. Ya, jadi itu yang harus disampaikan sekarang. Baik, harus terus-menerus disampaikan untuk kemudian mengembalikan kepercayaan publik lagi. Intinya adalah ini momentum begitu ya Pak ya untuk Pertamina bisa beres-beres dalam tanda kutip terkait dengan adanya dugaan kasus korupsi dan juga pengoplosan ini. Terima kasih Ketua Komunitas Konsumen Indonesia David Tobing telah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia.